Selamat pagi, Shalom saudara-saudara, Tuhan memberkati. Pagi hari ini saya akan ambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Puji Tuhan, ribuan tahun yang lalu Yesus sudah menjanjikan kepada orang-orang percaya bahwa Dia yang memilih kita, Dia mengasihi dan akan menyertai kita umat Tuhan senantiasa sampai pada akhir zaman. Janji ini diucapkan bukan untuk janji biasa, tetapi Dia janji ini untuk saudara yang percaya kepadanya, yang menjadi umat Kristiani. Mau tidak mau kita akan masuki tahun 2024. Sebentar lagi, sedikit hari lagi, beberapa hari kemudian kita akan menyelesaikan tahun 2023 dan kita akan masuk di dalam tahun baru 2024 bersama Yesus. Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus mau kita menerangi hidup dunia ini bukan hanya di tahun yang ada yang sedang kita jalani, tetapi menghadapi tahun 2024 masih misterius, masih rahasia bagi setiap umat Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak mengerti keadaan situasi dunia, sebab firman Tuhan mengatakan dunia akan bertambah gelap, bertambah jahat, dan kita tidak mungkin menjalani hidup masa depan itu sendiri dengan kekuatan kita. Tetapi saya pegang janji firman Tuhan yang berkata, dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Tuhan memerintahkan umat Tuhan untuk menjadi terang dan menjadi garam. Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi berkat buat dunia. Diterima atau tidak diterima, ditolak, disia-siakan pemberitaan kita, itu tidak masalah. Tetapi yang penting kita tahu, Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan tidak berkata bahwa di tahun sekian Tuhan tidak lagi menyertai kita, tetapi Tuhan berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Selama kita masih setia, selama kita masih pegang janji Tuhan, dan kita berjalan menjadi umat Tuhan yang mengasihi Dia, yang percaya kepadanya dan mentaati firman-Nya, Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku Allahmu. Ini janji Tuhan. Lewat perjanjian lama ada banyak janji Tuhan. Lewat perjanjian baru Yesus bersabda, Yesus juga nyatakan janjinya yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, aku
aku akan meneguhkan engkau. Berarti saat kita menghadapi goncangan, saat kita menghadapi kesusahan, masalah, Tuhan bilang, Tuhan tidak membiarkan kita, tetapi Dia akan teguhkan kita. Bahkan Tuhan berkata, aku akan menolong engkau dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Berarti kita harus menghadapi peperangan. Kita harus menghadapi kesusahan. Tetapi firman Tuhan tidak berkata, aku tinggalkan engkau. Dia berkata, dia berjanji, aku akan memegang engkau. Aku akan meneguhkan engkau. Dan aku akan memberi kamu kemenangan. Bersama Yesus kita akan mengalami kemenangan. Banyak orang berkata, kok aku sendiri? Karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Karena mereka tidak mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Utamakan Dia dalam hidupmu. Banyak kali kami utamakan hal-hal yang fana, hal yang akan binasa. Tetapi firman Tuhan berkata, utamakanlah Tuhan, taruhlah Tuhan dan keperluan, kepentingan, beribadah, berdoa, baca firman Tuhan di atas segala-galanya. Kalau kita cari Tuhan, kalau kita utamakan firman Allah, kita utamakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, Dia akan memelihara kita sekalian. Makanya firman Tuhan itu teguh dan tetap selama umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan mengutamakan Tuhan, kita tidak akan kecewa. Tetapi ada dua virus di antara banyak virus yang lain. Dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kerjarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tak seorang pun melihat Bapa. Banyak orang menjadi marah karena disakiti, terluka oleh rekannya sendiri. Tetapi firman Tuhan bilang, jangan beri kesempatan kepada iblis. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa sampai matahari terbenam. Sebelum padam kemarahanmu, selesaikanlah semuanya itu. Kita tidak sempurna, orang lain tidak sempurna. Sering kata-kata kita menyakiti orang lain atau kata orang lain menyakiti kita. Tetapi ingat, kalau marah jangan simpan sampai matahari terbenam. Selesaikanlah segala sesuatu permasalahan Anda. Kebencian, kemarahan adalah racun bagi diri Anda sendiri. Segera dibuang lewat berdoa. Izinkan Tuhan Yesus membasuh hati Anda. Puji Tuhan, janganlah tersinggung. Emosional kita dirusak oleh diri kita sendiri jika kemarahan itu disimpan menjadi dendam, terus dipelihara. Keadaan marah selesaikan, sebab marah itu merusak dirimu sendiri. Minta Tuhan Yesus menyucikan hati kita. Yesus juru selamat menyucikan kita. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, ada tertulis,
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semuanya disediakan untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Biarlah kita mau mengasihi Dia, kita mau sungguh-sungguh mengiring Dia dengan setia, bukan hanya di tahun 2023, tetapi di tahun 2024. Berkatalah kepada Tuhan, aku tidak mau berjalan sendiri. Ada pujian yang berkata, tak jalan sendiri, Tuhan besertaku. Di senang dan susah, Tuhan besertaku. Cintanya heran masuk di hatiku. Ku tak sendiri, Tuhan besertaku. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau sampai hari ini kami ada di penghujung tahun 2023. Kami tahu kalau bukan karena Tuhan yang pimpin kami, Tuhan pegang tangan kami, Tuhan atur kehendak kami, Tuhan atur langkah kami. Kami tidak mungkin ada sampai hari ini. Tetapi kami bersyukur kalau sampai detik ini kami disertai oleh Tuhan memasuki tahun di depan. Pegang terus tangan kami, atur pikiran kami, atur langkah kami. Kami tidak berani berjalan memasuki tahun 2024 itu dengan kekuatan kami. Kekuatan kami terbatas, kemampuan kami ada batasnya, kepandaian kami Tuhan sangat minim. Tetapi bersama dengan Tuhan, Allah yang perkasa, Tuhan Juru Selamat, kekasih jiwa kami dapat melalui semuanya sebagaimana kami lalui tahun 2023 ini. Pegang terus tangan anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang-orang yang sudah lanjut usia, jiwa-jiwa yang masih setia mengiring Engkau, jiwa-jiwa baru pun Engkau tuntun kami semua berjalan bersama kami, atur langkah kami, atur kehendak kami sesuai dengan kehendak-Mu sampai kami masuk dalam kesempurnaan-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji, segala hormat kami kembalikan kepadamu. Engkau layak kami puji dan muliakan. Terima kasih Bapa, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan, keagungan kami kembalikan kepadamu. Engkau layak kami sembah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.